Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan dan bagaimana cara untuk membuat visit visa untuk masuk di UK atau visa kunjungan untuk masuk di UK. Karena di video aku sebelumnya mengenai cara pembuatan visa Schengen itu banyak banget yang nanya mengenai cara pembuatan visa untuk masuk di UK. Maka di video kali ini saya akan membahas lebih rinci mengenai persyaratan apa saja dan bagaimana langkah-langkah yang dibutuhkan. Oke, jadi untuk langkah yang pertama adalah kalian harus mengisi dan mencetak formulir permohonan visa dan itu harus dalam bahasa Inggris. Untuk linknya bisa kalian lihat di link ini atau kalian masuk di deskripsi video aku untuk mendownload formnya. Jadi kalian bisa download dulu baru diisi dengan tulisan tangan. Namun harus menggunakan tinta warna hitam atau tinta warna biru. Jadi kalian lengkapi selengkap-lengkapnya sesuai dengan data kalian. Yang kedua adalah paspor dan itu masa berlakunya minimal 6 bulan. Kalau misalnya paspor kalian masa berlakunya kurang dari 6 bulan, maka kalian harus membuat paspor baru terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah pas foto ukuran 3,5 dikali 4,5. Kalian membutuhkan 2 lembar dengan berlatar belakang putih. Untuk fotonya itu persyaratannya bahwa itu harus jernih dan muka kalian harus terlihat full. Jadi telinganya nggak boleh tertutup, harus dibelakangin gini rambutnya buat yang cewek. Kalau cowok dirapiin dulu ya rambutnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah asuransi perjalanan. Sebelum kalian pengajuan visiting visa, itu kalian harus membuat asuransi terlebih dahulu. Jadi asuransi perjalanan ini tuh diharuskan karena kalau misalnya kalian kenapa-napa di luar negeri, itu kalian bisa di cover sama asuransi kalian. Kemudian selanjutnya adalah kartu keluarga yang asli. Kalau kalian nggak punya kartu keluarga asli, itu kalian buat dulu karena itu diwajibkan. Kemudian akte kelahiran yang asli juga itu diwajibkan. Dan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya adalah kalian harus mencetak reservasi tiket kalian. Kalian harus membeli tiket terlebih dahulu, tiket pergi maupun tiket pulang. Lah terus gimana kalau misalnya nanti visa saya nggak di-approve? Ya itu sudah resiko, jadi sebaiknya kalian cari tiket yang nantinya bisa di-refund kalau memang visa kalian tidak di-approve. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada nomor 8 yaitu surat sponsor. Nah, surat sponsor ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sponsor dari tempat kalian bekerja. Jadi kalau kalian masih aktif bekerja, kalian harus melampirkan surat sponsor dari perusahaan tempat kalian bekerja dan itu harus dalam bahasa Inggris. Nah, untuk isi surat sponsornya itu harus melampirkan nama lengkap kalian, posisi kalian, dan gaji kalian. Kemudian kalian mulai kerja dari kapan, itu harus dilampirkan. Dan selanjutnya, buat kalian yang misalnya usaha sendiri, itu kalian tidak perlu khawatir karena kalian bisa membuat sendiri surat keterangan kerja tersebut. Namun kalian harus melampirkan stamp dari usaha kalian tersebut. Dan itu harus dalam bahasa Inggris. Dan untuk isinya itu kalian harus melampirkan kapan kalian mulai bisnis tersebut, kemudian pendapatan kalian berapa, dan itu harus di stamp atas nama bisnis kalian ya. Atau kalau misalnya kalian let's say YouTuber atau blogger, kalian harus mencantumkan link dari YouTube kalian atau blog kalian. Linknya harus dicantumkan. Jadi apapun usaha kalian, kalian harus membuktikan sedetail mungkin bahwa kalian benar-benar pemilik dari bisnis tersebut atau konten tersebut ya. Yang kedua adalah sponsor perjalanan kalian. Misalnya kalian ke UK itu disponsorin sama keluarga, anak, atau pacar, atau suami. Kalau misalnya kalian disponsorin, ini kalian harus melampirkan beberapa dokumen. Namun kalau kalian tidak disponsorin oleh siapapun, kalian tidak perlu untuk melampirkan sponsor ini, kalian hanya melampirkan sponsor perusahaan tadi. Misalnya kalian diundang oleh suami, yang harus disiapkan adalah surat undangan dari suami. Kemudian yang kedua adalah surat pernikahan kalian.
yang asli itu harus dicantumkan. Kemudian yang ketiga adalah paspor suami. Selanjutnya, apabila kalian diundang oleh pacar kalian, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah surat undangan dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah paspor pacar kalian. Yang ketiga adalah surat sponsor yang menyatakan bahwa selama kalian berada di UK, itu pacar kalian itu akan menanggung biaya kalian selama kalian berada di UK. Jadi kalau misalnya kalian kenapa-napa, dia akan mengurus semuanya gitu. Kemudian selanjutnya adalah pacar kalian harus melampirkan rekening koran minimal 6 bulan. Jadi ini alasannya apa? Agar kedutaan tahu bahwa orang yang mengundang kalian ini tuh mempunyai tabungan untuk membiayai kalian selama kalian berada di UK. Jadi tujuannya itu. Yang selanjutnya adalah pacar kalian harus melampirkan sedetail mungkin mengenai alamat dia di UK. Mungkin ada yang nanya, aduh terus gimana kak kalau misalnya dia di luar negeri dan dia menginvite saya? Gimana untuk cara pengiriman dokumennya? Caranya itu kalian bisa kirim melalui DHL, itu nggak sampai 1 minggu itu dokumen kalian akan sudah sampai di Indonesia. Itu emang agak mahal, tapi itu aman dan cepat. Jadi kalau kalian butuh dokumennya cepat, itu bagus untuk menggunakan jasa DHL itu. Kenapa nggak lewat email aja? Karena surat sponsor itu harus asli. Karena pada saat kalian membawa dokumen kalian, itu akan diminta mengenai keaslian surat sponsor tersebut. Kemudian kalau misalnya kalian belum pernah nih, kalau misalnya teman-teman hanya kenal melalui online, itu kalian harus membuktikan lebih rinci lagi, lebih detail. Misalnya pada saat kalian video call, kalau bisa tuh di screenshot, atau kalau ada foto kalian beneran pasangan, itu dilampirkan. Kemudian kalau bisa kalian juga melampirkan surat relationship bahwa kalian berdua tuh beneran pacaran. Mulai dari kapan, kalau bisa kalian lampirkan itu agar lebih dipercaya. Karena kalau misalnya salah satu dokumen kalian itu mencurigakan atau kurang lengkap, itu visa kalian bisa ditolak. Dan kasihan kan kalau kalian udah capek-capek dan kalian udah bayar dan ternyata visa kalian ditolak. Jadi sebelum kalian pengajuan, kalian lengkapi dulu semua dokumen yang kalian butuhkan. Nah selanjutnya, jika pemohon visa ini mendapatkan sponsor dari anak, misalnya anaknya tuh sudah di luar negeri dan orang tuanya mau mengunjungi, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah melampirkan akte kelahiran anak yang membuktikan bahwa memang ada hubungan antara anak dan pemohon. Selanjutnya, jika sponsor itu disponsori oleh menantu kalian, apa saja persyaratannya? Itu yang pertama adalah salinan akte nikah. Kemudian yang kedua adalah akte kelahiran, salinan akte kelahiran anak yang membuktikan hubungan kamu dan anak, dan itu harus dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya adalah jika pemohon visa ini sudah pensiun, maka pemohon harus membuat surat pernyataan dalam bahasa Inggris dan harus ditandatangani dan harus bermaterai. Selanjutnya adalah fotokopi rekening koran kalian minimal 3 bulan. Ini wajib bagi kamu yang tidak punya sponsor. Nah, jika nama paspor kalian berbeda dengan data pemohon, maka kalian harus melampirkan fotokopi surat pergantian nama dan harus dalam bahasa Inggris. Nah, apabila teman-teman bepergian, misalnya kalian bepergian bersama dengan istri atau anak, kalau kalian bepergian bersama istri, kalian harus melampirkan akte nikah. Dan apabila kalian membawa anak dan anak itu statusnya masih sekolah, maka kalian harus melampirkan kartu pelajar anak kalian. Kemudian juga harus melampirkan surat keterangan dari sekolah yang asli dan dalam bahasa Inggris. Itu harus dilampirkan. Jadi untuk syarat-syarat pembuatan visa UK itu aja. Dan apabila dokumen kalian rasa sudah lengkap, itu kalian sudah bisa membuat janji temu di kedutaan atau di embassy yang ada di Bali, kemudian Surabaya, dan di Jakarta juga ada. Kalian bisa membuat janji temu untuk pengambilan sidik jari dan
pengambilan foto, sekalian juga interview, itu kalian sudah bisa membuat janji melalui link ini. Kalian masuk di link itu, kemudian kalian pilih kalian mau yang di mana, Bali, Surabaya atau Jakarta. Kemudian kalian pilih dan kalian akan diminta untuk memilih mau jam berapa. Nah, setelah kalian pilih jamnya dan harinya, kalian akan mendapatkan nomor atau kode antrian kalian. Itu kalian print dan kalian bawa pada saat sudah waktunya untuk melakukan interview dan pengambilan sidik jari. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki janji temu, kalian harus datang minimal, misalnya let's say kalian janjinya itu jam 10, kalian tuh datang minimal jam 9.45. Jadi kalian sudah bisa prepare, kalian nggak buru-buru, dan kalau kalian belum tahu alamatnya, kalian lebih baik berangkat lebih awal. Karena kalau janji kalian sudah lewat dari, misalnya lewat dari jam 10, dari waktu yang telah ditentukan di nomor antrian kalian, maka kalian tidak akan dilayani. So, lebih baik kalian datang lebih awal, karena kalau misalnya ada halangan di jalan, kalian nggak perlu khawatir. Nah, pada saat kalian interview, apa saja yang ditanyakan? Sebenarnya pertanyaannya cukup simple sih, dalam rangka apa, di sana tinggal di mana, kemudian kalian disponsori apa enggak. Kalau misalnya kalian disponsori, hubungan kalian dengan sponsor apa, kalian sudah berapa lama saling kenal, kemudian kapan ketemu, misalnya pacar nih yang undang. Kalau pacar kalian yang mengundang, itu banyak pertanyaan guys. Pengalaman aku dulu ditanya sampai kapan mulai dating, udah kemana aja bareng dia, apakah komunikasi kalian lancar. Pokoknya lumayan banyak pertanyaan kalau misalnya kalian tuh diundang pacar. Tapi kalau diundang suami sebenarnya nggak terlalu banyak pertanyaan ya, atau anak itu nggak terlalu banyak pertanyaan. Yang biasa banyak pertanyaan itu kalau diundang oleh pacar kalian, karena mereka takut kalau misalnya kalian itu terkena scam. Kemudian setelah kalian diinterview, kalian akan mengambil sidik jari, kemudian kalian foto. Setelah itu kalian akan disarankan untuk menunggu. Nah, setelah itu, setelah pengambilan biometrik, kalian akan melakukan pembayaran ya. Setelah melakukan pembayaran, kalian akan disuruh untuk menunggu beberapa hari atau sampai beberapa minggu apakah visa kalian di-approve atau tidak. Nah, setelah itu prosesnya sudah selesai dan kalian tinggal menunggu apakah di-approve atau tidak. So, itu dia guys yang bisa saya sharing mengenai persyaratan dan bagaimana cara membuat visa visiting untuk masuk di UK. Proses setelah visa kalian di-approve, apa saja yang harus kalian siapkan? Yang pertama adalah vaksin minimal dosis 2. Nah, untuk vaksin yang diterima di UK itu AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Moderna, itu semua sudah diterima. So, itu dia guys yang bisa saya sharing mengenai cara pembuatan visa Schengen dan syarat-syarat apa saja yang kalian butuhkan. Semoga video ini membantu buat kamu yang membutuhkan. Thank you so much udah nonton and see you guys on next video. Bye bye.